Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami berterima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur panjang kami di malam hari ya Bapak. Dan kami sekarang dapat berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu kami ingin memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak, mari hadir, Roh Kudus, mari hadir di sini. Kau ambil alih, Kau tutup bungkus ruangan ini, Kau tutup bungkus pikiran kami daripada pikiran yang jahat-jahat ya Bapak. Pekerjaan si jahat yang mau mencoba untuk mengganggu acara ibadah kami pagi ini ya Bapak, kami patahkan, kami halalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa-Mu, hanya Roh-Mu yang melayang-layang di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hidupku sebagai ganti dosa.
dan muliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Seberapa di sini yang percaya bahwa Yesus telah naik ke surga dan telah menyediakan tempat bagi kita? Amin. Kita bisa sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kita katakan Yesus hidup, Dia bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, katakan Dia hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, ada di badannya, bersorak-sorai, muliakan namanya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu kita mau kembali lagi, lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu.
hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Amin. Karena Engkau Tuhan yang layak terima pujian dari kami semua Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Pada pagi hari ini kami bisa bangun, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami bisa sharing sama-sama tentang firman-Mu. Engkau berganti hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini dalam satu minggu? Baik? Luar biasa. Itu karena siapa? Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sekian kalinya. Ya, bersyukur kita pada pagi hari ini kita bisa menerima rahmat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bangun dari pagi itu karena Tuhan. Amin. Itu karena kebesaran Tuhan. Coba tiba-tiba kita nggak bisa bangun. Ayo. Semuanya karena Tuhan. Karena ini hari Minggu, kita harus pergi ke gereja. Kita pergi ke gereja itu bukan bukan beban. Tapi kita pergi ke gereja itu adalah keharusan. Amin. Kita pergi ke gereja bukan karena berkat Tuhan, ya. Kita pergi ke gereja bukan karena berkat Tuhan, bukan karena uang, bukan karena kita nanti, ya kalau aku pergi ke gereja pasti aku uangku banyak. Itu salah gitu. Kita pergi ke gereja itu karena bukti kita mengasihi itu, ya. Bukti kalau kita sudah diselamatkan. Saya minta slide tampilkan.
Maaf ya teman-teman, ini tenggorokan agak gatal. Oke, judulnya itu keselamatan hanya di dalam siapa? Yesus. Siapa di sini yang percaya di luar Yesus ada keselamatan? Siapa? Angkat tangannya. Di luar Yesus ada keselamatan? Ada? Angkat tangannya. Di luar Yesus ada keselamatan? Angkat tangannya. Denny turun tangan Denny. Ya. Di luar Yesus gak ada keselamatan. Amin. Kita bisa sepakat dulu. Katakan sama-sama. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya keselamatan di dalam Yesus. Itu di Yohanes pasal 14 ayat 6. Sudah ketemu semuanya? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Atau kita baca sama-sama. Di depan juga ada. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, keselamatan yang kita terima pada saat hari ini itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini ayat sangat terkenal sekali. Kita sering dengar di YouTube, dimanapun khotbah pendeta, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus satu-satunya penebus kita. Hanya Yesus satu-satunya penebus Rahul, penebus saudara sekalian. Tidak ada yang lain. Karena kalau kita lihat teman-teman kita yang ada di luar sana itu sangat kasihan itu. Kita bersyukur bisa kenal Yesus, walaupun lewat orang tua kita dulu atau walaupun lewat siapa, tapi kita patut bersyukur kita kenal siapa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Tapi keselamatan nggak hanya berhenti di situ saja, tapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Mentang-mentang kita sudah diselamatkan, kita berbuat dosa. Artinya kita diselamatkan, kita mau belajar, kita mau bertobat. Amin. Walaupun kita manusia yang terbatas, tapi jangan sia-siakan keselamatan itu daripada kita. Tuhan sudah memberikannya percuma untuk kita semua. Ya. Tuhan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Nanti dia datang yang kedua kali untuk menghakimi. Jadi pada saat hari ini kerjakanlah keselamatan itu di hidup kita masing-masing. Lanjut. Karya keselamatan adalah apa? Kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh manusia. Akan tetapi banyak orang tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Pasti di sini tahu semua bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu. Dengan apa?
Alkitab mengatakan dengan apa? Percaya. Hanya percaya kamu bisa diselamatkan. Amin. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupnya? Angkat tangannya dong. Jangan malu-malu. Ini masalah serius. Karena ini kehidupan kita yang kekal nanti. Di sini di dunia ini kita hidup hanya bisa 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun itu sudah bonus. Lebih dari 80 tahun itu sudah bonus. Ya, segitu aja. Tapi yang paling penting nanti itu kekekalan nanti. Kalau nggak dari sekarang kita percaya sama Yesus sebagai juru selamat kita nggak akan diselamatkan. Amin. Anak-anak muda, orang tua, lansia, semuanya. Mulai saat hari ini, mungkin yang belum percaya Tuhan itu siapa, masih mempertanyakan Yesus itu siapa. Pada saat hari ini juga memutuskan untuk percaya sama Yesus. Amin. Yang punya pekerjaan percaya sama Yesus. Yang punya ternak percaya sama Yesus. Yang punya ladang percaya sama Yesus. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita semua. Keselamatan adalah kebutuhan kita. Ada sini yang nggak butuh keselamatan? Angkat tangannya. Yang nggak butuh keselamatan? Nggak butuh? Semuanya pasti butuh. Saya butuh keselamatan. Oma dan opa perlu keselamatan. Tapi lewat keselamatan kita itu kita harus mencintai Yesus Kristus, Tuhan. Walaupun kita nggak melihat 2000 tahun yang lalu, tapi kita percaya lewat apa? Firman-Nya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak mau melihat. Alkitab sendiri yang mengatakan keselamatan adalah kebutuhan yang mutlak bagi kita semua. Amin. Lanjut. Dengan apa kita bisa diselamatkan tadi? Yaitu dengan menerima Yesus sebagai apa? Juru selamat kita dan percaya kepadanya dengan segenap hatinya. Dari kita dibaptis dulu, itu tandanya kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Lalu tindakan selanjutnya kita mengerjakan keselamatan itu dengan berbuat baik. Perbuatan baik kita pun kita nggak bisa diselamatkan. Yang penting intinya kita percaya sama Tuhan. Dan perbuatan baik itu adalah efeknya gitu. Artinya kita tak bersyukur gitu. Kita sudah diselamatkan dan akibatnya itu kita berbuat baik. Beda dengan kita berbuat baik mau diselamatkan. Itu beda lagi. Amin. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Tandanya kita bersyukur sudah diselamatkan. Beda dengan kita berbuat baik, itu mau selamat, itu beda lagi. Coba buka Yohanes 3 ayat 16. LCD boleh? Yohanes 3 ayat 16. Teman juga bisa buka di Alkitabnya, di HP-nya.
Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sekali gitu. Amin. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua yang di tempat ini. Itu bukti apa? Kasih Bapa sama kita. Ada ilustrasi yang mengatakan kita ini bagaikan semut, Tuhan bagaikan manusia. Gimana manusia bisa mau ngomong sama semut-semut itu? Misalnya semutnya di sini nih, mau jatuh nih, mau jatuh. Awas semut, awas, awas, nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong sama semut. Atau kita mau pakai tangan, gini kan semutnya, semutnya mati kalau tidak senang kita, gitu. Nggak bisa. Dan keluarnya apa? Kita harus jadi semut dulu. Kita harus yang di depan dulu, baru ngarahin semut itu supaya nggak jatuh ke jurang, ke sini. Nah, itu ilustrasinya. Ilustrasi Allah datang ke dunia itu begitu. Allah datang ke dunia itu untuk mengarahkan kita untuk selamat, supaya kita nggak jatuh ke jurang itu tadi, seperti sumut-sumut itu. Luar biasa nggak Tuhan kita? Amin. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, karena kita selamat. Next. Slide. Ya. Semua manusia sudah berdosa, dan upah dosa adalah apa? Maut. Seharusnya mati secara jasmani maupun rohani. Semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita harusnya mati secara jasmani tubuh kita maupun rohani kita, gak bisa bertumbuh gitu. Itu akibat apa? Dosa. Yang pertama berdosa siapa? Adam. Satu orang berdosa, semuanya berdosa. Keturunannya berdosa, sama kita semua. Satu orang yang berbuat, yang tidak taat, maka semuanya berdosa. Seharusnya kita mati, seharusnya kita jasmani kita mati, rohani kita mati, kita masuk neraka, kita gak ada keselamatan akibat dosa. Tapi apa tindakan Allah untuk kita semua? Yesus lahir, Dia melakukan mujizat, disiksa dan disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Seringkali kita lupa gitu dengan hal ini. Seringkali kita lupa kalau kita itu berdosa dulunya. Tapi karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dosa kita sudah diampuni. Hutang kita sudah apa? Lunas. Amin. Amin. Hutang kita sudah lunas, dibayar sama Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya kerjakanlah keselamatan itu
Bukan karena kita baik, tapi karena kita sudah diselamatkan sama Yesus Kristus. Lagi, ini di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Teman-teman, saudara sekalian bisa lihat. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selainkan di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang namanya yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kata Dia di sini ialah Tuhan. Yang menyelamatkan kita siapa? Yesus. Dia jadi manusia, Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Itu karya yang paling besar yang Tuhan berikan sama kita semua. Tapi seringkali kita enggak berterima kasih. Perumpamaan tentang orang yang di Alkitab yang dosanya puluhan juta atau miliaran kalau dirupiahkan dilunasi oleh raja. Tapi temannya yang berhutang sama dia malah gak mau. Dia malah nggak nerima temannya itu, nggak melunasi hutang-hutang temannya itu sama dia gitu. Padahal hutangnya sama raja itu sudah dilunasi oleh raja. Istilahnya udahlah hutangmu saya lunasi semua. Begitu juga kita, hutang kita sudah lunas. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dikasihi. Masa kan kita nggak mengasihi orang yang di samping kita, orang yang bersama-sama dengan kita. Saya banyak belajar dari teman saya dulu yang mengajari saya gitu. Kalau dimanapun kamu pergi, minimal kamu nurut gitu. Minimal kamu baik sama orang itu. Ya mau kemanapun kamu pergi gitu. Karena kita sudah diselamatkan, kita patut berbuat baik sama teman-teman kita, rekan kerja kita, orang tua kita, saudara kita, semuanya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. No, tidak ada. Hanya dalam Yesus. Amin. Amin. Lanjut. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kasih karunia-Nya lewat kematian Yesus di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Itu bukti dia menunjukkan kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia? Apa kasih karunia? Ada yang tahu definisi kasih karunia apa? Kasih karunia. Kasih karunia adalah seorang yang mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Artinya dia enggak perlu kita balas gitu. Dia mengasihi kita dengan hatinya paling dalam, enggak tanpa pamrih gitu, enggak minta apa-apa dari kita.
ikhlas lah gitu. Itu definisi kasih karunia. Bapa kita yang di surga punya kasih karunia untuk kita semua. Amin. Kita ada pada saat hari ini itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kita renungkan hidup kita yang dulu. Oh gimana Tuhan gitu. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, kita nggak bisa sampai pada hari ini. Amin. Kita bisa selamat pada hari ini karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Semuanya kasih karunia Tuhan gitu. Semuanya kasih karunia Tuhan. Dalam hidup saya juga semuanya itu kasih karunia Tuhan. Dia nggak pernah berkesudahan gitu. Semua saudara mungkin merasakan hidupnya dari dulu sampai sekarang itu kayak nggak mungkin gitu, ya nggak? Tapi itulah kasih karunia Tuhan untuk kita semua itu. Amin. Terus pada dasarnya keselamatan tidak bisa diraih dalam apa? Perbuatan baik dan amal ibadah kita yang saya katakan tadi. Artinya manusia tidak dapat memperoleh keselamatan lewat apa? Usahanya sendiri gitu. Kita nggak bisa, mau kita baik sebaik-baiknya, mau kita pendeta sekalipun, mau kita gembala pelayan Tuhan, sebaik apapun kita rajin ibadah, itu nggak bisa menyelamatkan kita semua. Amin. Mau kita baik sebaik-baiknya, itu nggak akan menyelamatkan kita. Termasuk amal ibadah kita. Kita nggak bisa memperoleh keselamatan itu dengan usaha kita sendiri. Artinya apa? Kita diselamatkan hanya lewat Yesus Kristus saja. Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Katakan sama-sama. Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Amin. Ada di sini yang sering berbuat baik karena mau diselamatkan. Yang saya sudah katakan tadi, kita nggak bisa berbuat baik karena kita mau selamat. Itu salah. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Alkitab sendiri yang mengatakan, coba buka Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. LCD boleh. Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Teman-teman yang ada Alkitab boleh buka. Karena ini Alkitab sendiri mengatakan, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan kenapa baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan gak bisa diiming-imingi dengan perbuatan baik kita. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Beda. Artinya mindset kita semuanya sama Tuhan. Hidup kita serahkan semuanya sama siapa? Tuhan.
Dulunya kita manusia yang berdosa, sekarang kita sudah selamat. Amin. Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Amin. Terus Yohanes pasal 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini Thomas bertanya sama Yesus gitu. Artinya di situ Tuhan sudah menunjukkan apa? Eksistensinya, ya. Yesus sudah menunjukkan eksistensinya kepada manusia bahwa Dia adalah Allah. Amin. Yang sudah turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Karena dosa kita nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik kita. Beda dengan orang-orang yang di luar sana, teman-teman kita. Mereka berbuat amal, itu mereka mau diselamatkan. Mereka beramal sebanyak-banyaknya 2 ekor sapi, 3 ekor. Mereka mau selamat. Bedanya kita sudah diselamatkan. Tapi terkadang kita itu lupa kalau kita mau diselamatkan. Makanya kita lupa untuk bersyukur. Mulai saat hari ini kita bersyukur karena sudah diselamatkan. Nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu Dia naik ke surga karena tugasnya sudah selesai untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Di sini apa? Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya Yesus menunjukkan kalau Dia ini loh aku Thomas, ini aku Allah yang sudah menyelamatkan kamu itu. Lanjut. Tapi seringkali kita gitu lupa dengan keselamatan itu sendiri. Khususnya orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen gitu. Ini saya ganti aja. Banyak orang-orang Kristen menyerahkan hidupnya kepada kekuatan atau kuasa-kuasa gelap, seperti punya jimat, pergi ke dukun dan yang lain-lain untuk mendapat apa? Pertolongan dan keselamatan. Ini kasihan sekali itu. Teman-teman kita, saudara kita yang masih berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap, yang masih berhubungan dengan kekuatan-kekuatan gelap itu. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada yang berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap, jimat-jimat. Mulai sekarang lepaskan. Amin. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan. Kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk apapun itu, kuasa-kuasa gelap, maut yang ingin mengganggu kita, jimat, semuanya lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena banyak manusia menyerahkan dirinya kepada kekuatan-kekuatan itu. Mereka nggak tahu kalau ada yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Siapa dia? Yesus. Sekali lagi siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita
patut bersyukur telah mengenal siapa? Dan firman-Nya, karena kita menemukan rahasia keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Bersyukur, kita patut bersyukur. Kita menemukan rahasia keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen patut bersyukur karena rahmat-Nya kita punya rahasia di dalam Alkitab. Tidak banyak orang yang tahu rahasia kita orang Kristen yang sudah diselamatkan. Rahasianya apa? Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Firman-Nya, karena kita menemukan rahasia keselamatan hanya di dalam Yesus saja. Gak ada di dalam orang-orang lain. Gak ada keselamatan di dalam dukun. Gak ada keselamatan di dalam patung. Gak ada. Gak ada tuh keselamatan yang di bawah pohon bambu. Gak ada. Gak ada itu keselamatan yang di dalam sesajen. Itu gak ada keselamatan di situ. Hanya ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mulai saat hari ini, jimat semua kekuatan gaib itu kita putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk nenek moyang itu kita putuskan supaya enggak mengalir ke anak cucu kita. Itu kita berdoa karena kita sudah diselamatkan. Amin. Katakan sekali lagi, keselamatan hanya di dalam Yesus. 1, 2, 3. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Sekali lagi, keselamatan hanya di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Tanpa Yesus engkau gak selamat. Engkau yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya hanya orang yang berdosa, tapi sekarang engkau diselamatkan. Yang dulunya engkau akan mati di tangan maut, tapi sekarang engkau sudah diselamatkan. Perjalanan bersama Tuhan dari kita masih muda semua sampai sekarang itu karena rahmat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Tuhan kita. Saya minta waktu 2 menit saya untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih. Yesus. Yesus. Mari kita tutup mata semuanya. Kita hormati Tuhan kita. Kami menyembah-Mu. Terima kasih.
sangat baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kau sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Jika saat hari ini kau bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Bapa, itu karena rahmat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali Tuhan tentang pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah lupa atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami manusia yang berdosa Bapa, tapi Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang besar atas kami semua Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Bila apapun yang disampaikan bisa berbuah dan berakar kuat dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh yang disampaikan hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nama sebelum itu nanti Kak Kristin mewakili. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya benih yang ditabur ini ya Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau, persembahan kami. Kiranya Engkau layakkan persembahan kami. Engkau juga berkati kiranya kami yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Baik itu juga yang belum, kiranya Engkau ketuk pintu hatinya supaya di lain waktu dia mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ini supaya kiranya bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Bersorak-sorai muliakan nama. Berperang kami kita.
Saya akan membacakan untuk kita semua warta untuk sepekan mendatang. Hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, ibadah komsel di tempat Ibu Narti, WL Kak Gloria, Firman Tuhan Kak Christian. Sabtu 6 Mei 2023, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 7 Mei 2023, ibadah raya di gereja pukul 7:30 pagi. Petugas minggu WL Kadewi, singer Kalince dan Kanovi. Pemain musik grup El Shaddai Home. Petugas LCD Kak Gloria. Pelayan sekolah minggu Karahul. Demikian warta jemaat sepekan. Nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat saya minta Om Martina dan nanti doa syafaat nanti Kak Rahul dan penutup pengajian. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaatmu tempat ini Tuhan. Biarlah jemaatmu semakin hari semakin bertumbuh Tuhan, semakin hari semakin berbuah lebat. Biarlah mereka selalu dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Setiap hari kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah Tuhan, Engkau yang selalu bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan-Mu pada minggu ini Bapa. Terima kasih semua Bapa, Kau berkati mereka semua Tuhan yang bermusik, WL, singer, bahkan yang menyampaikan firman Bapa. Engkau urapi terus mereka Tuhan, Engkau jaga lindungi terus mereka Bapa. Tambahkan skill kemampuan yang berasal dari Engkau Bapa. Dalam mereka melayani-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang mau melayani Bapa, bukan karena motivasi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami tempat ini, Oma dan Opa Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa, jaga lindungi mereka Tuhan. Kami tidak berhenti berdoa Bapa untuk kesehatan mereka Bapa, di masa tua mereka Tuhan. Selalu Engkau jaga lindungi kesehatan mereka Tuhan. Sampai memutih rambut mereka pun mereka tetap melayani-Mu Tuhan. Kau berkati anak dan cucu mereka Tuhan, Kau berkati semuanya Bapa. Jaga lindungi mereka, berkati dalam kesehatan, keuangan, fasilitas semuanya Bapa. Kau berkati Bapa dalam mereka melayani-Mu Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan dalam menggembalakan kami di tempat ini Bapa. Kami tahu mereka manusia yang terbatas, tanpa Engkau mereka tidak bisa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, jaga lindungi mereka Tuhan. Kau juga berkati Bapa gereja ini Tuhan, dan kami satukan iman kami Bapa
tahun ini Bapak 75 jemaat itu kecil Tuhan. Kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu terjadi teman ini Bapak. Kami percaya Tuhan 75 jemaat itu kecil Bapak Tuhan. Dan Engkau selalu berkati gereja ini Tuhan, fasilitas semua yang Engkau berkati Bapak. Engkau cukupkan semua Tuhan, apapun yang diperlukan Bapak. Engkau yang mencukupi, Engkau lah sumber kami semua Bapak. Dan kami juga tidak lupa berdoa Bapak untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami di bangsa Indonesia ini dilahirkan bukan karena kebetulan Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia ini karena Engkau yang punya rencana Tuhan atas kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mendengarkan kami di Indonesia ini Bapak. Terima kasih Indonesia yang penuh dengan kedamaian Tuhan, Indonesia penuh dengan kemakmuran Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati semuanya Tuhan. Pemerintahan yang Engkau berkati Tuhan, dari Presiden, DPR sampai ke RT RW-nya Bapak, semuanya di pemerintahan Engkau jamah hati mereka Tuhan. Engkau jamah hati mereka Bapak, enggak ada kesalahan apapun Tuhan. Korupsi itu yang namanya Bapak, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan. Enggak ada korupsi lagi di Indonesia Tuhan, bebas semuanya Bapak. Kami berdoa Bapak, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang mampu mengubahkan semuanya Bapak. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Dan dalam roh kami ke dalam kekosongan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan. Kami pikiran pada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan pulang dulu, saya mau bertanya mengenai tanggal 18 Mei. Karena kita mau atur mobil yang kita akan bawa. Saya mau tanya, adakah di antara jemaat ada yang tidak ikut? Ikutlah dekat. Oh, Denny nggak mau ikut.
Kalau gitu ikut semua, nanti saya akan hitung semuanya dan akan mempersiapkan mobilnya. Ya, yes. Mengenai mungkin udah tahu makanan bawa masing-masing ya. Atau mengenai tiket masuk, nanti gereja yang akan bayar. Ya.